beberapa cuplikan film Malena. Film yang dirilis pada tahun 2000 ini menceritakan seorang wanita cantik yang harus mengalami penderitaan pahit selama ditinggal suaminya berperang. Tokoh utama dalam film ini adalah Malena yang dibintangi oleh Monica Bellucci. Film ini berlatar di Italia selama Perang Dunia Kedua, di sebuah kota kecil bernama Sisilia. Bocah yang bersepeda ini adalah Renato. Dia sedang menemui teman-temannya yang berada di pinggir pantai. Teman-temannya lalu mengajaknya untuk duduk bersama sambil memperhatikan seorang wanita cantik yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Dia adalah Malena. Malena tinggal sendirian di rumahnya karena suaminya dikirim ke medan perang bersama tentara lainnya. Awalnya Renato tidak begitu tertarik, tapi lama-lama dia melihat kalau Malena punya sesuatu yang menarik yang membuatnya menjadi bahan tontonan. Adalah kecantikannya. Malena punya seorang ayah yang berprofesi sebagai guru di sekolah yang punya keterbatasan dalam pendengarannya. Renato yang sedang dalam masa pubernya semakin tertarik untuk mencari tahu tentang kehidupan Malena. Dia sampai rela bolos sekolah dan mendatangi tempat tinggal Malena di pinggir pantai. Dia sampai membayangkan Malena menyuruhnya untuk membelikan rokok untuknya sambil melihat tubuh indahnya dari dekat. Sorenya, ayahnya mengamuk di rumah karena Renato ketahuan bolos dan sampai ke telinga ayahnya. Dia juga bilang kalau ingin menggunakan celana panjang layaknya orang dewasa. Namun, permintaan itu tidak diizinkan ayahnya karena masih belum cukup umur. Malam harinya, dia kembali berpetualang menuju ke rumah Malena. Demi bisa melihat ke dalam, dia menaiki pohon besar di halaman rumah Malena dan mengintipnya. Dia melihat Malena sedang mendengarkan radio mencari informasi tentang perang yang diperjuangkan suaminya. Malena yang pakai pakaian tipis membuat Renato semakin terbelalak melihatnya. Tidak sampai situ, esoknya pun dia terus mengamati Malena dari kejauhan yang sedang berjemur. Dia melihat Malena sedang menari-nari diiringi musik yang dia sukai. Karena itu, dia menuju toko musik dan membeli lagu yang diputar Malena semalam. Dia memutarnya sebagai pengantar tidur sambil membayangkan dirinya bersama Malena. Malena juga terkenal pendiam. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah memalingkan pandangannya pada orang-orang yang memberinya salam. Dan karena itu, orang-orang semakin penasaran kepadanya. Hampir seisi kota memperhatikannya bagai ratu yang berjalan di tengah kota. Karena penasaran yang tinggi, Renato mengikutinya kemanapun ia pergi. Sampai akhirnya dia menuju ke suatu tempat dan masuk ke dalamnya. Tidak hanya kaum pria, para emak-emak tukang gosip pun membicarakan hal buruk tentangnya. Mereka sampai membanding-bandingkan dengan wanita penghibur di kota itu. Hari-hari, Malena sering menuju ke tempat yang sama, dan itu membuat Renato penasaran siapa yang berada di dalamnya. Dan ternyata di sana adalah rumah ayahnya berada. Hingga suatu hari, sebuah pengumuman dari pemerintah yang menginformasikan para tentara yang gugur di medan perang, dan salah satunya suami Malena, Nino. Mendengar itu, Renato bergegas menuju rumah ayahnya Malena karena dia tahu Malena berada di sana. Dia melihat Malena terbaring sambil menangis meratapi kepergian suaminya dan membayangkan kalau dia berjanji akan melindungi Malena sampai dia tua nanti. Semenjak Malena menjadi janda cantik, hampir semua orang menggosipinya hal-hal buruk, apalagi kalau emak-emak yang ngomongin. Renato berdoa untuk selalu menjaga Malena dari siapapun. Dia berjanji kalau dialah orang yang boleh berhubungan dengan Malena. Renato semakin penasaran apa yang dilakukan Malena semenjak kepergian suaminya. Dia mendatangi rumahnya dan melihat Malena tampak masih berduka dengan pakaian serba hitam. Saat Malena masuk ke dalam, Renato mengambil baju dalam Malena yang dijemur, lalu cepat-cepat dia kabur dari situ. Malamnya dia menggunakan baju Malena sebagai fantasi sambil olahraga tangan. Paginya ayahnya melihat pakaian dalam wanita di muka Renato, dan itu membuat ayah dan ibunya ngamuk. Ibunya lantas membakar pakaian itu, sedangkan Renato dikurung dalam kamar selama beberapa hari. Selama beberapa hari itu juga, Renato tidak mau makan yang membuat ibunya semakin khawatir dengan tingkah Renato. Bahkan teman-temannya pun ikut khawatir dengan keadaannya. Renato akhirnya dipanggilkan dokter dan diperiksa kalau Renato butuh udara segar. Mendengar itu, dia langsung menuju rumah Malena dan di sana sudah banyak orang-orang yang sengaja melewati rumahnya. Bahkan ada seorang letnan yang juga ikut andil dalam perburuan Malena. Saat di sekolah, ayahnya Malena mendapat surat yang tampaknya berita kurang mengenakan tentang Malena. Surat itu mengatakan kalau Malena sudah melakukan cocok tanam terhadap banyak pria, dan itu membuat nama baik ayahnya tercemar. Tapi Renato tidak percaya akan itu. Malamnya dia memastikan kalau Malena baik-baik saja di rumah.
Dia melihat seorang letnan berada di rumah Malena dan menciumnya. Saat pulang, letnan itu dicegat oleh seseorang yang mengaku-ngaku tunangan Malena, dan mereka pun berantem di sana. Orang itu adalah dokter gigi di kota itu dan sudah punya istri. Tak butuh waktu lama, berita itu sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Tapi anehnya, kenapa Malena yang disalahkan? Padahal dia hanya berdiam diri di rumah saja. Karena kabar itu, ayah Malena sampai tidak mengizinkannya untuk masuk ke rumah. Dan Malena pun merasa sedih. Karena muak dengan gosip yang beredar, Malena akhirnya mendatangi seorang pengacara handal di kota itu. Dia meminta bantuannya untuk bersaksi di pengadilan melawan si dokter gigi itu karena istrinya sudah melaporkannya ke polisi. Pengadilan pun dihadiri banyak orang di sana. Malena dan pengacaranya bersaksi kalau dia tidak bersalah dan memenangkan pengadilan itu. Karena menang dalam pengadilan, si pengacara lantas menang banyak. Dia bersama Malena di rumahnya sedang berdansa. Malena memberikan uang padanya, tapi si pengacara bilang itu tidak cukup, dan untuk membayarnya, Malena harus bersedia tidur dengannya. Dan akhirnya permatapan pun tidak bisa terhindari. Semenjak kejadian itu, si pengacara terus-menerus meminta jatah pada Malena. Renato yang melihat itu hanya bisa bersedih dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hari-hari telah berlalu dan akhirnya Renato sudah siap menggunakan celana panjang. Dia sekarang diperlakukan layaknya pria dewasa. Sementara itu, Malena terus mendapat ejekan dari warga kalau dirinya seorang wanita esek-esek. Renato terus mengikutinya sampai Malena bertemu dengan seseorang dan meminta permen pada orang itu. Malena tidak bisa membayar permen itu karena dia sedang kesulitan ekonomi. Lalu tiba-tiba banyak pesawat muncul di udara yang tampaknya bersiap untuk menjatuhkan bom. Renato melihat ada beberapa rumah yang terkena dampaknya. Di sana para warga terlihat berusaha menolong seseorang yang terjebak di reruntuhan. Dan orang itu adalah ayahnya Malena. Belum sembuh dukanya pada suaminya, dia kehilangan lagi sosok ayah dalam hidupnya. Orang-orang di sana pun memberikan ucapan duka padanya sambil membisikkan kalau mereka bersedia menemani Malena jika butuh bantuan. Ada maunya. Tidak mau larut dalam kesedihan terus-menerus, Malena mencoba memotong rambutnya sebagai tanda memulai hidup baru atau buang sial. Dia juga membersihkan badannya dengan jeruk, dan di sana Renato mengintipnya. Esoknya Renato melihat perubahan yang terjadi pada Malena. Dia mengecat rambutnya menjadi merah, bibir merah, dan tampil anggun bagai artis di tengah kota. Dan lagi-lagi semua orang terpandang melihat kecantikan yang terpancar dari Malena. Malena memutuskan untuk menjadi pemuas laki-laki di sana demi mencukupi kebutuhannya. Dia terlihat berjalan dengan tentara Jerman yang sedang akan menuju hotel bersama dengan wanita lainnya. Renato yang melihat itu pingsan dan dibawa ke sebuah tempat untuk diobati. Dia divonis kerasukan setan dan harus diruqyah. Ayahnya yang melihat itu tampak malu. Dia memanggil ibunya keluar untuk mengatakan kalau Renato itu baik-baik saja. Dia hanya mengalami masa puber. Dan ayahnya tahu obat apa yang paling manjur untuknya, wanita. Renato dibawa ke rumah Wik-Wik oleh ayahnya, dan di sana dia mencurahkan kekuatan terpendamnya selama ini. Berbulan-bulan telah berlalu dan para tentara telah kembali dari medan perang. Mereka merayakan kepulangan para tentara itu. Di tengah-tengah perayaan itu, Renato mendengar seorang emak-emak mengajak untuk mempermalukan Malena di depan umum. Mereka menyeretnya keluar hotel dan memukulinya hingga babak belur. Bahkan mereka juga memotong rambutnya supaya terlihat jelek. Orang-orang yang melihat itu hanya bisa terdiam. Lalu emak-emak yang lain mengusirnya dan menyuruhnya untuk keluar dari kota mereka. Malena tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kota itu. Dia pergi menaiki kereta dengan perasaan yang campur aduk. Semenjak kepergian Malena, Renato membuang semua kenangan tentangnya, termasuk piringan musik yang ia beli dulu. Hingga suatu hari seorang pria turun dari mobil dengan tangan kanan yang hilang. Orang itu adalah suami Malena yang ternyata masih hidup. Dia menuju rumahnya dulu, tapi rumah itu sudah menjadi tempat penampungan. Dia pun semakin bingung apa yang sedang terjadi dan kemana istrinya pergi. Dia mencari informasi pada hakim di kota itu, tapi dia malah mengejek-ejek istrinya dan malah kena gampar. Renato yang melihat itu lalu membantunya dan seperti ingin memberitahukan kebenarannya. Saat malam hari, Renato memberikan sepucuk surat padanya memberitahukan semua yang terjadi pada kota ini dan istrinya. Dia juga memberitahukan kemana istrinya pergi dengan kereta. Setelah membaca surat itu, Nico lalu menyusul Malena ke sebuah kota dengan menggunakan kereta. 1 tahun telah berlalu. Tiba-tiba semua orang dikejutkan kembali dengan kemunculan seseorang, dan itu adalah Malena dan suaminya. Mereka telah kembali ke kota itu. Meskipun begitu, Malena masih terlihat cantik di hadapan mereka. Saat di pasar, sesuatu yang langka terjadi. Malena disapa emak-emak yang memukulnya dulu, dan dia balik menyapanya.
Lalu orang-orang seperti melupakan masa lalu yang telah terjadi dan berbaik pada Malena. Tapi satu hal yang masih menghantui pikiran Reato tentang Malena. Malena tidak pernah bertanya pada dirinya. Dan akhirnya film pun berakhir. So, apa yang kalian petik pesan moral dari film ini? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa.